sedang mengikuti ibadah online hari ini. Saat ini kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, hari ini kita akan mewawancarai beberapa peserta lomba Pesta Rakyat Sekolah Minggu CK7. Mau ikut semua? Yuk kameramen, ikutin saya. Hai, Shalom Medi. Shalom. Wah, Medi sudah siap hari ini mau ikut lomba Pesta Rakyat kan? Siap. Hari ini Medi mau ikut lomba apa? Medi mau ikut lomba balap karung. Wah, bagaimana ini persiapan Medi hari ini sebelum lomba? Medi sudah latihan setiap hari, sudah mandi, sudah berpakaian rapi seperti ini. Wah, keren. Terus? Dan yang paling penting, Medi udah siapkan hati untuk ibadah hari ini. Keren banget Medi. Semangat Medi hari ini. Semoga menang ya. God bless you. Shalom Helena. Shalom. Adik-adik, sebagai informasi, Helena ini sudah memenangkan pertandingan memasukkan pensil ke dalam botol tingkat kecamatan selama 5 tahun berturut-turut. Dahsyat sekali. Nah, Helena, bagaimana persiapan kamu untuk lomba hari ini? Wah, mudah sekali Kak. Helena hanya fokus, tidak sambil makan dan main. Karena Helena sudah isi dulu perutnya. Wah, keren. Terus? Karena sama seperti ibadah, kita tidak boleh sambil makan, apalagi sambil main. Kalau kita lakukan ini, pasti kita akan fokus dalam beribadah. Yes! Dahsyat sekali Helena. Sukses hari ini ya. Tas. Shalom, Mam. Shalom. Senang sekali kita melihat orang tua mendukung anak-anaknya untuk berlomba dan beribadah online. Yes, betul. Kita perlu sekali mendukung anak-anak kita dalam beribadah. Kita perlu mendukung dan mendampingi mereka, terutama apalagi kalau anak-anak kita masih kecil-kecil. Nah, mereka perlu sekali didampingi supaya tetap fokus dalam beribadah. Iya betul, kita sebagai orang tua, kita juga bisa mengingatkan anak-anak kita supaya ikut ibadah secara antusias dalam mendengarkan firman dan ikut puji-pujian. Nah, para pemirsa di rumah, para mami papi di rumah, yuk kita sama-sama mendukung anak-anak kita untuk beribadah online. Yang masih kecil-kecil didampingi supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan mendapat berkat dari Tuhan. Yes, betul. Kita juga mau ikutan lomba loh, lomba tarik tambang. Wow, semangat ya mami-mami, semoga menang hari ini. Adik-adik dan pemirsa di rumah, sebelum kita mengikuti ibadah online saat ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Adik-adik, ayo semua siapkan hati kalian, lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk usia Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Merdeka! Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambaran musuh. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah pisau dan bagat tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedaskan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ya tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukunyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah ku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap! Gerak! Shalom! Yang di sana ada shalom? Yang di situ? Semuanya yang di rumah shalom! Merdeka! 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 Semuanya yang di rumah siap bernyanyi puji Tuhan? Musik! Hey! Mari kita putar! Ha! Hey! Shalalalala, shalalalala, hey! Shalalalala, shalalalala, hey! Ya, 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Hey, masih semangat semuanya? Kita putar. Hey, hey,
tebus dosa. Dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendah, dengan gendah, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Masih semangat semuanya? Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Hey! Mari adik-adik kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Beri sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Tuhan, dalam Yesus. Sama-sama angkat tangannya, katakan ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya adik-adik, kita ulangi penyembahan kita dari awal. Berikan sikap yang lebih baik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan kekuatan dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi bilang, Akan goyah. selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Ya adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan pada hari ini ya Bapa. Sekarang kami mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kembali lagi dengan Uncle Lukman. Uncle Lukman bersuka cita sekali bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Wah. Nah, adik-adik, Uncle bawa sebuah tali. Buat apa, Uncle? Nah, adik-adik, kita akan melihat mengenai gospel magic. Nih, sebentar. Uncle coba dulu ya. Nah, jadi kumis Uncle ternyata. Bukan begitu. Coba lihat adik-adik, lihat ya. Tali ini sangat indah, sangat bagus, tidak terputus. Seperti hubungan manusia pertama dengan Tuhan. Mereka hubungannya tidak terputus. Bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, akibatnya, wah, hubungannya jadi nggak enak. Jadi ada tambalan adik-adik. Ya, nggak enak nih. Gimana ya? Manusia jadi terikat. Wah, nggak bisa merdeka lagi. Tali yang tadinya bagus, jadi nggak bagus lagi adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Kita melihat ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dia rela mati buat kita. Karena dia memerdekakan kita, akibatnya adik-adik, hubungan kita yang terputus dengan Tuhan bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Hubungan kita pulih kembali dengan Tuhan. Nah, lihat adik-adik, tali yang terputus seperti ini dapat tersambung kembali. Kenapa? Karena ada pribadi Tuhan Yesus yang dia mau mati buat kita, yang menyelamatkan kita. Kita menjadi
anak Tuhan yang merdeka. Uncle Lukman mau menunjukkan gospel magic yang kedua. Siapa yang mau angkat tangannya? Wah, Uncle lihat semuanya mau ya adik-adik. Nah, siapa yang punya rubrik kayak begini? Wah, rasanya menyebalkan ya kalau rubriknya berantakan adik-adik. Nah, ini gambaran seperti waktu kita masih jatuh di dalam dosa. Masih suka melawan orang tua, suka berbohong, suka menyontek. Hidup kita berantakan adik-adik. Terikat oleh dosa, nggak merdeka. Nah, jadi sedih kan? Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Nah, Uncle punya yang kedua. Kubus yang kedua ini, rubrik yang kedua ini adalah menggambarkan mengenai darah Tuhan Yesus. Nah, lihat adik-adik, merah menggambarkan darah Tuhan Yesus. Ketika kita mau minta Tuhan Yesus menyucikan diri kita, maka rubrik ini akan menjadi rubrik yang teratur adik-adik. Kita lihat apa yang terjadi adik-adik ya. Nah, wah, warnanya sudah teratur. Kita melihat, tapi masing-masing sisinya doang. Nah, Tuhan nggak mau kalau hidup kita cuma teratur seperti ini. Apa yang Dia mau lakukan? Tuhan mau supaya kita makin bertumbuh di dalam Dia. Kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sehingga hidup kita makin menjadi serupa dengan Dia. Nah, adik-adik, kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita mau di dalam lindungan Tuhan, kita mau di dalam janji-janji Tuhan, kita menyimpan janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka akibatnya adik-adik, Tuhan akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Wah, semuanya sudah menjadi merah. Seperti darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan kita. Nah, adik-adik, ingat, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita mesti tetap mengikuti petunjuk Tuhan. Kita ikutin firman, kita simpan firman itu di dalam hati kita, sehingga kita terus bertumbuh adik-adik. Nah, jadi kalau enggak, ya hidup kita kembali lagi seperti dulu. Jadi kita harus terus di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Oke, begitu dulu adik-adik. Sampai ketemu lagi dengan Uncle Lukman. Bye-bye. Hai Tampi. Hai Kaliana. Salah. Hari ini Kaliana jadi Miss Piji ya? Iya, hari ini Miss Piji. Miss Piji artinya Miss Puji Tuhan. Tampi siap untuk dengar firman Tuhan? Siap. Oke, kalau siap, Tampi duduk yang manis. Adik-adik duduk yang manis ya. Miss Piji akan cerita tentang firman Tuhan dalam Alkitab. Adik-adik, Miss Piji mau cerita tentang firman Tuhan ada yang di dalam Alkitab ini. Suatu hari, ada dua anak Tuhan yang dipenjara. Dia dirantai, diikat. Dua-duanya diikat. Kenapa ya dia diikat? Mau tahu ceritanya? Dengar baik-baik. Dua orang ini namanya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini, tahu gak adik-adik? Dia anak Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di mana ada dia selalu bersaksi. Pada waktu itu, dia bercerita di suatu kota namanya kota Filipi. Dia pergi ke rumah di mana tempat berdoa, tempat sembahyang. Waktu mereka berada di situ, ada seorang perempuan yang berteriak-teriak, "Dia hamba Allah, dia hamba Allah." Sampai si Paulus dan Silas itu bising. Akhirnya anak-anak, Paulus dan Silas itu bilang sama perempuannya, "Hai perempuan, roh yang ada dalam perempuan ini pergi." Dan roh yang ada di dalam perempuan ini yang mengganggu perempuan itu lepas. Semua orang lihat kagum melihatnya. Tapi ada yang marah. Ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Para pemimpin, penguasa-penguasa di situ.
Karena dia nggak punya untung lagi, dapat uang lagi. Akhirnya dia menangkap Paulus dan Silas. Ditangkap. Waktu ditangkap dibawa ke pengusaha-pengusaha sana. Dan dikatakan apa? Ini orang sudah bikin kerusuhan. Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa anak-anak. Akhirnya dimasukin ke dalam penjara. Penjara bagian tengah. Dan kepala penjara bilang, jaga dia baik-baik, jangan sampai lepas. Wah, Paulus dan Silas diikat, dipasung, kedua tangannya, kakinya dipasung, terikat, gak bisa bergerak lagi, gak bisa jalan lagi. Tapi mulutnya mereka tidak dipasung. Tengah malam, mulutnya dia memuji nama Tuhan. Dia bersorak, dia menyanyi. Dia katakan apa? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mereka nyanyi. Semua orang dalam penjara mendengar Paulus dan Silas itu menyanyi. Apa yang terjadi pada waktu menyanyi? Ada gempa bumi, ada gempa bumi, ada gempa bumi. Apa yang terjadi? Gempa bumi, gempa bumi. Wah, pintu-pintu penjara terlepas. Dan apa yang terjadi? Wah, rantainya Paulus dan Silas juga terlepas. Kepala penjara itu bangun dan dia kaget melihat pintu penjara terlepas. Dia pikir orang-orang yang di dalam penjara itu sudah pergi. Diambilnya apa anak-anak? Pedang. Kepala penjara itu membuka pedangnya dan ingin membunuhnya dirinya sendiri. Tapi Paulus dan Silas teriak, "Pak, jangan bunuh. Jangan membunuh, Pak. Kami masih di sini, kami tidak kabur, kami tidak kemana-mana." Kepala penjara itu mengambil suluh dan dia masuk ke dalam. Pada waktu dia masuk ke dalam, apa yang terjadi anak-anak? Semua tahanan tidak ada yang keluar. Semua tahanan masih ada di dalam. Dia gemetar dan dia tersungkur kepada Paulus dan Silas. Bagaimana caranya kami selamat? Kalau enggak kami akan mati. Kalau tawan ini lu keluar. Tapi Paulus dan Silas bilang apa? Kami tidak kemana-mana. Kalau Bapak mau selamat, Bapak terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan Bapak, seisi keluarga Bapak akan diselamatkan. Pada saat itu, Paulus dan Silas diobati sama kepala penjara itu. Dan kepala penjara itu mau dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Anak-anak, apa yang kita belajar lewat cerita ini? Paulus dan Silas, walaupun dia sudah merdeka, dia bisa kabur. Tapi di Alkitab katakan, dia tidak kabur. Dia ikuti aturan mainnya. Dia tetap di situ. Karena Paulus dan Silas sudah jadi berkat buat kepala penjara dan keluarganya. Akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan. Kita juga seperti itu. Kita mau menjadi anak Tuhan yang jadi berkat. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Maksudnya gini loh Tampi, dalam hati kita harus simpan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang mengasihi kita. Tapi hidup ini selalu ada dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa, nakal, bohong. Nah, tuh kan hatinya jadi jelek Tampi. Oh iya, itu aku seperti itu Kaliana. Nah iya, hatinya jelek seperti ini. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Darah Yesus menyucikan kita selalu, memerdekakan kita selalu. Pada saat kita bilang, Tuhan Yesus ampuni saya ya, saya tidak mau nakal. Tuhan Yesus sucikan saya ya. Nah, lihat hatimu yang kotor, yang penuh dengan dosa. Kalau engkau bilang, Tuhan ampuni saya tidak mau nakal lagi, saya tidak mau seperti ini lagi Tuhan. Apa yang terjadi? Darah Yesus tuh menyucikan kita dari segala dosa. Lihat, dosamu yang jelek, kotor, asal kita mau menyimpan janjinya Tuhan, lihat apa yang terjadi. Tuhan menyucikan kita dari segala dosa. Janjinya Tuhan, kita pegang. Jangan biarkan hatimu kotor. Tapi hatimu harus ada Tuhan Yesus Tampi. Dan hatimu akan penuh dengan sukacita. Nanti gimana jaga hati saya? Gimana jaga hati saya, Mas Wiji? Hai Tampi. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menjagamu. Wow, Tampi, Tuhan kasih bonus kita pada saat kita sudah dimerdekakan Tuhan dan Yesus masuk dalam hati kita. Malaikatnya menjagai kita. Dan hatimu jangan takut. Pasti hatimu akan apa? Wah, putih. Karena Yesus melindungi, menjagai kita. Dan tetap ada aturan mainnya. Sebagai anak Indonesia, sama seperti Paulus dan Silas, dia jadi berkat. Dia tidak biarkan hatinya hitam, tidak mau sendiri, tidak jalan sendiri, tidak kabur. Tapi dia bisa mempertahankan sebagai anak Tuhan dan menjaga hatinya tetap di dalam penjara. Akibat dia berbuat seperti itu, kepala penjara menjadi menerima Tuhan Yesus. Karena hidup kita, anak Tuhan, dijagai oleh malaikat Tuhan. Oh, begitu ya. Malaikat menjagai kita dan melindungi kita. Betul, betul. Iya, Tampi, malaikat selalu menjaga. Mari Tampi, kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Mari adik-adik semua, kita bersatu dalam doa ya. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian. Kita mau berdoa dan kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Ayo Tampi, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Karena Engkau adalah Allah yang memerdekakan kami Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang bersuka cita, kita sama-sama katakan, amin.
jaga hati, baca firman, berdoa, anak Indonesia. Yes, yes, yes. Sebagai anak Indonesia yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, kita harus punya aturan. Dalam keadaan seperti ini, pertama, kita harus Pakai masker. kedua, kita harus Cuci tangan. ketiga, kita harus jaga jarak. Lakukan ya sebagai anak Indonesia yang baik. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Berikut ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ambil selembar karton merah, kemudian lipat kurang lebih 1 cm. Balik kertasnya dan buat lipatan dengan ukuran yang sama ya. Lakukan sampai semua bagian kertas terlipat seperti ini. Lakukan hal yang sama pada selembar karton putih. Setelah jadi seperti ini, lipat kertasnya menjadi 2 bagian seperti yang kakak buat. Nah, sekarang kita akan rekatkan kertasnya dengan stapler hingga membentuk bulat. Untuk membuat bagian tulisan tengahnya, kita menggunakan selembar karton putih dan cetakan bulat. Lalu gambar bentuk bulat dan kemudian gunting sesuai dengan gambarnya. Tuliskan dengan spidol atau pen Selamat HUT RI ke-75. Untuk menempelkannya, kita menggunakan double tape. Sekarang ambil kertas dasar merah putihnya dan pembolong kertas, buat 1 lubang di bagian belakang seperti ini. Kemudian ambil talinya, masukkan di antara celah kertas dan ikat dengan kencang supaya tidak lepas. Jika sudah terikat, ambil salah satu bagian ujung tali dan masukkan ke dalam lubang seperti yang kakak lakukan. Lakukan hal yang sama pada ke ujung satunya lagi. Setelah itu, ikat menjadi satu kedua ujung tali supaya bisa digantung. Dan terakhir, tempelkan kertas yang sudah kita tulis tadi. Tada! Hiasannya sudah jadi. Setelah selesai mengerjakan aktivitas, kalian bisa foto hasil aktivitas kalian dan upload foto kalian ke Instagram, tag akun sekolah minggu masing-masing cabang, dan tulis hashtag ibadah anak CK7 dan hashtag Indonesia 75 CK7. Selamat berkreasi adik-adik! Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kami ingin mendoakan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi, serta penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi, beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan jajaran menteri agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan marifat yang hanya daripada-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Pendeta Dr. Janto Simko Putra, beserta istri, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu, dan keluarga mereka. Semua dalam penyertaan dalam perlindungan-Mu selalu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk para tim medis, dokter, dan suster
yang menangani pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar bisa menangani pasien COVID-19 dengan baik. Sekarang kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berikan mereka kesembuhan agar bisa beraktivitas lagi seperti semula. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu sampai dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.